ya untuk menonton video ini ya. Baik, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang objek kajian sosiologi dan fungsi dari sosiologi. Oke, sosiologi ya. Dimana tujuan kita itu adalah biar para peserta tadi, buat para teman-teman yang lainnya itu bisa paham kira-kira objek dari kajian sosiologi itu apa saja sih di situ ya. Kemudian yang berikutnya, ternyata sosiologi itu juga memiliki banyak fungsi di situ ya. Kemudian nanti bisa kita telaah, bisa kita cermati, bisa kita analisa bagaimana sih di situ fungsi dari sosiologi itu ya. Baik, kita akan langsung saja. Di sini kita mulai dari objek dari kajian sosiologi. Di sini banyak sekali objek kajian dari sosiologi. Yang pertama itu adalah hubungan sosial ya, hubungan masyarakat dengan yang lainnya. Kemudian dalam hubungan sosial ini nanti di sini bisa kita lihat dari disebutnya dengan interaksi di situ ya. Jadi interaksi itu adalah sebuah hubungan ya, sebuah komunikasi, hubungan timbal balik ya antara dua orang atau lebih di situ ya. Kemudian interaksi di sini semuanya memiliki dua syarat di situ ya. Syarat itu adanya kontak dan adanya sebuah komunikasi di situ ya. Ada kontak dan ada komunikasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah kira-kira komunikasi itu juga memiliki sebuah syarat, ternyata bisa kita kategorikan sebuah komunikasi. Yang pertama itu syarat-syarat dari komunikasi adanya pertama pengirim pesan, yang kedua adanya penerima pesan, ada isi pesan, kemudian ada di situ media yang kita gunakan, kemudian yang berikut itu adalah ada feedback atau umpan balik. Nah, kita ambil contoh misalnya, mungkin di antara kita pernah yang namanya ngigo. Kita pernah ngigo di situ, dan kemudian kita berbicara, kita berkomunikasi. Kira-kira itu disebut sebagai sebuah interaksi tidak? Nah, itu tidak termasuk sebagai sebuah interaksi. Kenapa? Bayangkan Anda atau kita semua atau kalian berbicara itu dengan dengan seseorang yang tidak nyata di situ ya, tidak nyata. Ya, kemudian memang ada sebuah feedback, tetapi coba kita lihat di situ kan ada kayak itu sebuah ketika kita dalam kondisi yang tidak sadar di situ ya, maka tidak dikatakan sebagai sebuah interaksi ketika kita ngigo ya, atau bahasa mungkin beda-beda orang ya bahasanya, ada yang namanya ngigo, ada yang namanya kalau bahasa di beberapa daerah kayak disebut dengan kerimpian, bahasa seperti itu ya, itu bahasanya. Nah, itu tidak termasuk ya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Mungkin di antara kalian mungkin pernah nih, mungkin tadi malam misalnya seperti itu. Ada di antara kalian nih yang artinya kita yang punya pasangan atau jangan pasangan deh, chat dengan temannya situ. Siapa? Coba dibayangkan siapa sebagai pengirim pesan, atau siapa yang pertama kali memulai chat, kemudian dibalas chatnya, kemudian yang berikutnya itu adalah apa isi pesan atau chat kalian, entah itu di WA, di Instagram, kemudian di Line dan sebagainya. Kemudian di situ adanya media yang kalian gunakan di situ. Kemudian ada sebuah feedback yang diberikan oleh teman kalian berbicara atau berbicara. Nah, komunikasi itu juga ada secara langsung dan ada juga komunikasi secara tidak langsung. Yang langsung itu seperti apa? Itu langsung bertatap muka, bertemu langsung dengan orang. Kemudian yang tidak langsung melalui sebuah media. Ya, oke, itu dia. Kemudian syarat yang berikutnya adanya kontak dan komunikasi. Kontak dan komunikasi. Kontak ini ada dua juga, ada kontak langsung dan ada kontak tidak langsung. Kalau kontak langsung itu artinya fisik kita ini bertemu, misalnya kita sedang berjabat tangan, ini merupakan bagian dari kontak langsung. Kemudian yang kontak tidak langsung tidak, fisik kita tidak bersentuhan atau tidak bertemu langsung fisik kita ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya objek kajian berikutnya ada disebut dengan sosialisasi ya. Sosialisasi di sini adalah proses edukasi ya, proses edukasi kepada masyarakat itu terkait banyak hal di situ ya. Mungkin kalau diingat, mungkin pernah waktu mungkin adik-adik atau anak-anak yang sedang
MPLS dulu. Pernah dulu itu mungkin masih ingat ketika mungkin SMP ada namanya MPLS, ada datang orang dari BNN misalnya melakukan sosialisasi, kemudian ada dari mungkin dari KPK mungkin atau dari lembaga hak asasi manusia misalnya seperti itu. Nah, mereka itu datang ke sana melakukan sosialisasi itu seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa pada adanya proses edukasi, ya, edukasi kepada masyarakat, kepada kita semua, baik itu tentang apa nilai dan norma, aturan-aturan yang ada, tentang tata tertib berlalu lintas dan sebagainya. Kemudian di dalam sosialisasi ini ada juga disebut di situ sosialisasi primer, ada juga sosialisasi sekunder. Nah, primer ini artinya apa? Primer, ya, yang utama, utama dan yang paling utama. Sosialisasi atau edukasi pertama yang kita lakukan, yang kita dapatkan itu di mana? Tentunya itu adalah di keluarga, ya. Tidak mungkin dong ya begitu kita lahir langsung diurus sama tetangga kita, atau kita berkomunikasi dengan tetangga kita, tidak mungkin, pasti keluarga kita sendiri di situ, ya. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah sosialisasi sekunder. Kalau dari bahasa Inggrisnya itu adalah second, ya. Second di situ artinya yang kedua. Sosialisasi atau edukasi yang kedua itu dari mana? Ya, nanti ada kaitannya dengan disebut dengan media sosialisasi. Sosialisasi. Di sini media sosialisasi di sini ada keluarga, kemudian ada teman bermain, kemudian ada sekolah, kemudian media, kemudian lingkungan kerja atau lingkungan masyarakat. Di sini keluarga merupakan bagian dari sosialisasi primer, ya. Kemudian sisanya ini adalah masuk kategori sebagai sosialisasi yang sekunder, ya. Kemudian coba dilihat di situ. Secara tidak sadar bahwa kita ambil contoh adalah media. Banyak warga kita, ya, sekarang itu untuk anak-anak muda, anak-anak milenial zaman sekarang itu terpengaruh yang paling banyak mungkin, ya. Ini hasil analisanya saya, banyak sekali terpengaruh di media. Contohnya para K-pop misalnya seperti itu, ya. Korea lovers bahasanya seperti itu. Banyak sekali anak-anak milenial zaman sekarang tuh suka banget sama Korea. Karena apa? Keseringan nonton Korea. Jadi seolah-olah dia merupakan mungkin merasa seperti orang Korea juga. Nah, kenapa bisa seperti itu di media di sini? Kalau bahasanya saya, ya, di situ adalah tontonan itu adalah sebuah tuntunan. Misalnya, keseringan Anda nonton film Korea, misalnya seperti itu. Ini contoh aja, ya. Keseringan kita nonton film Korea, kalau nonton film Korea juga, dan secara tidak sadar di kehidupan nyata, nanti kita sering ikut-ikutan. Misalnya ketemu sama temannya, opa, misal seperti itu, atau Anda ketemu dengan orang yang bilang sarangi dan sebagainya, ya. Jadi itu contoh realnya, ya. Coba mungkin kalian termasuk di situ, ya. Kemudian yang berikutnya, kita lihat tontonan nih buat yang suka nonton. Contoh realnya nonton film horor. Nonton film horor di sini, kalau kalian lihat full 1 minggu itu kalian nonton film horor, ya, yang minggu berikutnya di situ, maka kehidupan kita itu bisa horor di situ. Kenapa bisa seperti itu? Coba kita perhatikan. Kita kadang kita melihat sesuatu yang gelap karena terbayang, karena udah kedokter sama film yang kita tonton. Di situ kayaknya ada hantunya, ada genderuwonya dan sebagainya. Karena apa? Kita tuh sudah tersugesti sama tontonan-tontonan kita. Makanya saya tadi sudah sampaikan bahwa tontonan itu adalah sebuah tuntunan, ya. Nah, karena itu tontonlah film atau sesuatu yang berfaedah, yang mengarahkan kalian kepada hal-hal yang positif, ya. Atau yang berikutnya sekarang, kalau kalian lihat, ingat-ingat pada zaman dulu, tapi tidak dulu banget di situ, ya, pengaruh media sosial terutama nih, contoh realnya TikTok. Kalau dulu ada salah satu
orang yang paling viral yaitu Bowo pada saat itu. Kalau Bowo pada waktu itu main TikTok itu dihujat banget sama orang-orang, tetapi ya sekarang coba ya, TikTok itu memiliki sebuah kemajuan yang luar biasa. Mungkin termasuk kalian juga di situ sebagai pengguna aplikasi atau aplikasi media TikTok. Ya, tapi it's okay. Ya itu hak dari masing-masing orang ya. Cuman itu adalah sebagai sebuah contoh. Kemudian sekolah juga sangat berpengaruh di situ. Kemudian teman bermain ya bisa juga di situ. Kemudian lingkungan kerja atau lingkungan masyarakat. Ketika kita bergaul atau berkumpul dengan teman-teman di situ, kecil kemungkinan kita tidak akan terpengaruh sama teman bergaul kita. Ya makanya oleh karena itu silahkan dipilih teman yang kira-kira yang bagus, artinya yang bisa mengarahkan kalian kepada hal yang positif, mengarahkan kalian kepada hal kemajuan seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya, objek kajian dari sosiologi selain yang dua tadi, ada nilai norma namanya, kemudian ada disebut dengan perilaku menyimpang, kemudian ada juga pengendalian sosial, kemudian ada juga lembaga sosial, perubahan sosial. Oke, yang berikutnya itu adalah objek kajian sosiologi itu adalah tentang pengendalian sosial. Pengendalian sosial itu artinya, nah kalau tadi kan di atas perilaku menyimpang nih, sekarang bisa juga karena terjadi sebuah perilaku menyimpang atau terjadi perilaku menyimpang, maka kita kendalikan hal seperti itu. Ada pengendalian sosial itu ada yang dengan cara edukasi atau dengan cara yang lemah lembut, kemudian ada yang dengan cara preventif, namanya di situ ada yang dengan cara persuasif, kemudian ada juga dengan cara koersif atau sebuah kekerasan. Bukan sebuah kekerasan sih, aja dengan cara yang keras bahkan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada lembaga sosial atau lembaga pengendalian sosial juga bisa. Salah satunya ada bisa sekolah, lembaga pendidikan, lembaga keluarga, juga bisa lembaga kepolisian. Kemudian yang berikutnya ada perubahan sosial. Perubahan sosial di sini yang sedang terjadi juga sekarang, yang sudah kita nikmati juga, yang sedang kita jalanin, bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lini-lini di beberapa lapisan masyarakat atau unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Kemudian perubahan sosial itu bisa mengarah kepada modernisasi, namanya ada westernisasi juga di situ ya. Jadi seperti itu. Itu dia beberapa objek atau kajian dari sosiologi ya. Yang pertama ada hubungan sosial, kemudian sosialisasi, interaksi, nilai norma, kemudian ada pengendalian sosial, perilaku menyimpang, lembaga sosial, dan ada juga perubahan sosial. Kemudian yang berikutnya kita lari kepada fungsi dari sosiologi. Fungsi dari sosiologi itu ada, sosiologi itu berfungsi sebagai perencana sosial namanya. Perencana sosial sebagai pembangunan, kemudian fungsi sosiologi yang lainnya itu adalah selain dia sebagai perencana sosial, pembangunan sosial, ada juga di situ sebagai fungsi sosiologi itu adalah sebagai pemecahan masalah sosial, dan yang berikutnya itu adalah sebagai peneliti sosial. Ini dia beberapa fungsi dari sosiologi. Sebagai yang pertama itu adalah tadi sebagai ada perencana sosial, ada kemudian pembangunan, kemudian ada pemecahan masalah, kemudian ada juga sebagai penelitian sosial. Oke, itu dia anak-anak semuanya pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini. Pak Guru akhiri ya, dan mohon diingat materi-materi yang sudah Pak Guru sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Selamat pagi. Pak Guru pesankan tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Yang Maha Esa. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.